Setelah gagal di ajang PFF, timnas Indonesia akan langsung mengalihkan fokus mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, di mana pada Maret mendatang ada dua tim yang akan dilawan tim Garuda. Tim itu adalah Australia dan Bahrain. Untuk laga melawan Australia, Indonesia harus bermain tandang. Sementara laga melawan Bahrain, Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah. Dari dua pertandingan tersebut, laga melawan Australia layak menjadi sorotan, karena sebagai tuan rumah, Australia sudah menentukan stadion. Dan mereka juga sudah mulai menjual tiket pada pertengahan bulan ini. Sebuah hal yang langsung disambut sukacita oleh fans Garuda, karena sampai saat ini tiket yang tersedia hampir sold out. Bahkan jumlahnya kurang dari jatah yang diberikan oleh pihak Australia. Lantas mengapa hal itu bisa terjadi? Berikut ini adalah jawabannya. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu, keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi kemenangan. Ya, pada pertengahan bulan ini Federasi Sepak Bola Australia telah mengumumkan lokasi stadion yang akan digunakan dalam pertandingan antara Australia melawan Indonesia, di mana stadion yang akhirnya terpilih adalah Sydney Football Stadium. Untuk kualitasnya jangan diragukan lagi. Stadion tersebut saat ini memiliki kapasitas sekitar 45.000 penonton. Selain itu, Stadion Sydney juga memiliki kualitas rumput yang sangat baik, yang pastinya lebih baik jika dibandingkan dengan GBK. Sehingga dengan kualitas rumput yang memadai, harusnya para pemain timnas Indonesia akan lebih nyaman dalam mengembangkan permainan. Ada yang ragu, keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi kemenangan sempurna. Teriakan menggema, semangat juara. Selain stadion, pihak Australia juga sudah menyiapkan tiket yang akan dijual. Sebagai tim tamu, Indonesia pasti mendapatkan jatah yang lebih sedikit jika dibandingkan tuan rumah Australia. Di mana menurut kabar yang beredar, Australia cuma memberikan jatah tiket sebanyak 2.500 lembar saja. Tentu jumlah yang sangat terbatas, karena selain WNI Australia yang akan menonton, WNI dari tanah air juga akan melakukan perjalanan demi mendukung tim Garuda. Sempurna, kita legenda, inilah waktunya, nama kita tercipta. Oh, 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 kemenangan sempurna. Oh, oh, kita legenda. Fans Garuda ngotot minta jatah tambahan tiket. Berhubung jatah tiket yang sangat terbatas, fans Indonesia akhirnya melakukan berbagai cara demi bisa mendapatkan tiket. Ini kabar yang terbaru, nanti ada sekitar 3.250 fans Garuda yang hadir ke stadion. Jumlah itu pasti berbeda dengan jatah tiket yang diberikan oleh Australia. Entah apa caranya, namun yang pasti fans Indonesia telah melampaui jatah tiket yang diberikan oleh Australia. Dan kemungkinan besar jumlah tersebut akan terus bertambah jika melihat antusiasme fans Garuda. Salah satu cara yang mungkin dilakukan oleh fans Indonesia dalam membeli jatah tiket yang harusnya menjadi milik fans Australia, itu berarti fans Indonesia berhasil menawar tiket dengan para pendukung The Socceroos. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya, kita buktikan semua. Wow, 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 wow. Hey, hey, hey. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu, keringat mengalir, kerja. Australia terlalu meremehkan fans Garuda. Dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung. Pada laga nanti, Australia tampaknya sengaja membatasi ultras Garuda yang ingin datang memberikan dukungan. Sehingga wajar saja jika mereka cuma memberikan jatah sebanyak 2.500 lembar tiket. Australia pasti tahu betapa fanatiknya fans dari Indonesia. Ini kesalahan besar telah dilakukan oleh Australia, karena jatah yang mereka berikan ternyata tidak cukup untuk menampung fans Garuda. Sesuatu yang tidak mengherankan, karena Australia kebetulan juga menjual tiket tersebut dengan harga yang cukup murah. Di mana tiket yang paling murah berkisar $29 Australia atau sekitar Rp300.000. Harga yang pastinya kecil bagi ultras Garuda. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu, keringat mengalir.
kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat. Wajah baru timnas Indonesia di tahun 2025. Kemenangan. Selain fans Indonesia, persiapan pastinya juga akan dilakukan oleh timnas. Mereka nantinya akan ketambahan pemain baru, yakni oleh Romeni yang diperkirakan sudah bisa menjalani debutnya saat melawan Australia. Selain pemain, persiapan juga dilakukan oleh pihak produsen jersey dari skuad Garuda. Menurut kabar yang beredar, di tahun 2025 mendatang, skuad Indonesia akan mengenakan jersey dengan desain terbaru. Tak hanya jersey, para pemain juga akan mengenakan jas dari mulai perjalanan hingga pulang ke Indonesia. Langkah ini dilakukan agar timnas Indonesia bisa lebih terlihat berwibawa dibandingkan dengan sebelumnya. Untuk jas sendiri sampai saat ini belum ada kepastian, namun jika benar-benar memakai, maka para pemain pasti akan terlihat lebih keren. Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Mimpi besar takkan pernah layu, demi satu tujuan kemenangan itu. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah Fokus mencuri poin melawan Australia. kemenangan sempurna, teriak. Pertandingan melawan Australia pasti menjadi laga berat bagi timnas Indonesia. Bahkan di pertemuan pertama, Australia benar-benar membuat Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa, entah menciptakan peluang maupun gol. Untungnya lini pertahanan timnas waktu itu sangat kuat, sehingga hasil pertandingan imbang tanpa pemenang. Tapi sekali lagi, bola itu bundar dan segalanya bisa terjadi. Sehingga dalam pertemuan kedua nanti, semoga Indonesia mampu memberikan kejutan dengan meraih poin di kandang Australia. Poin yang pastinya sangat berharga dalam misi lolos ke Piala Dunia. Ada yang ragu, keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan. Lebih lanjut, saat melawan Australia, Indonesia akan langsung ditunggu Bahrain di laga selanjutnya. Untungnya, di laga tersebut Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah, sehingga keuntungan yang harus dimaksimalkan oleh pasukan Sinteyong. Namun Indonesia tetap harus hati-hati, karena Bahrain tetaplah Bahrain, yang selalu menghalalkan segala cara demi meraih kemenangan. Bahkan yang terbaru, skuad asuhan Dragan Talajik tersebut mampu mengalahkan Irak dan Arab Saudi di ajang Piala Teluk. Dan itulah cerita soal persiapan menjelang pertandingan antara Australia melawan Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya